Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Gloria Angelina Liberty, NIM 2010417132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Adi Nursalim. Langkah-langkah metode Hungarian ada 5. Pertama, setiap elemen pada setiap baris matrik biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkanlah langkah berikutnya. Keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. Kelima, alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Penyebab terjadinya antrian muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Langkah-langkah penyelesaian kasus minimasi. Pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Langkah yang keenam, kembali ke langkah ketiga. Langkah-langkah penyelesaian masalah maksimasi ialah sebagai berikut. Langkah pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Langkah yang ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah yang keempat, dilakukan semua penutupan nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Langkah yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut.
Langkah yang keenam yaitu kembali ke langkah ketiga. Baik, pada bagian B kita akan menyelesaikan metode penugasan menggunakan metode Hungarian atau metode minimalisasi. Langkah pertama yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Biaya terkecil dari setiap baris, contohnya biaya terkecil dari baris Pak Ijo yaitu 50, sedangkan biaya terkecil dari baris Pak Ijah yaitu 45. Biaya terkecil dari baris Wanto adalah 50 dan biaya terkecil dari baris Wanti yaitu 40. Selanjutnya, biaya terkecil tersebut dikurangi dengan angka yang ada di setiap baris. Contohnya, biaya terkecil di baris Pak Ijo yaitu 50 dikurangi dengan 50. Begitu selanjutnya dengan baris-baris berikutnya. Biaya terkecil dari baris Pak Ijo yang adonan 65 dikurangi 50, 15. 55 dikurangi biaya terkecilnya yaitu 45, 0, maksudnya 10, sedangkan pada baris Wanto biaya terkecilnya yaitu 50 dikurang 50, 0, sedangkan biaya terkecil dari baris Wanti yaitu 40 dikurangi dengan 40, 0. Biaya terkecil dari baris Pak Ijo yaitu 50 dikurangi 50, 0. 45 dikurangi 45, 0. 60 dikurangi 50, biaya terkecilnya 10. 55 dikurangi 40, 15. 60 dikurangi biaya terkecilnya 50 yaitu 10. 60 dikurangi biaya terkecilnya 45, 15. 75 dikurangi biaya terkecilnya 50 yaitu 25, sedangkan 65 dikurangi biaya terkecil dari barisnya yaitu 40, sisa 25. Kolom berikutnya yaitu 70 dikurangi biaya terkecil 50, sisa 20. 55 dikurangi biaya terkecil dari barisnya yaitu 45 menjadi 10. 70 dikurangi biaya terkecil dari barisnya 50 menjadi 20, sedangkan 60 dikurangi biaya terkecil dari barisnya 40 yaitu sisa 20. Baik, lanjut dalam langkah kedua yaitu memastikan bahwa semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata pada kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Maka perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai 0 yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Oleh karena itu, pada kolom 4 dan kolom 5 yang belum ada 0, kita harus mencari nilai 0-nya dengan cara mencari nilai terkecil dari kolom-kolom tersebut. Pada kolom ini 10, 15, 25, 25 nilai terkecilnya yaitu 10. Berikut juga dengan kolom 5 yaitu nilai terkecilnya juga 10. Maka untuk memperoleh hasil 0 kita harus mengurangkan dengan nilai terkecilnya yaitu nilai terkecil pada kolom yaitu 10. 10 dikurang 10, 0. 15 dikurang nilai terkecil 10 yaitu 5. 25 dikurang nilai terkecil 10, 15. 25 dikurang 10, 15. Berikut juga pada kolom kelima, nilai terkecil dari kolom kelima yaitu 10. Selanjutnya kita juga sama seperti kolom 4 tadi, kita mengurangi dengan nilai terkecil. 20 dikurang 10, 10. 10 dikurang 10, 0. Nah, karena pada semua kolom sudah memiliki nilai 0, maka selanjutnya kita bisa masuk ke langkah ketiga.
Langkah ketiga ini memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan baru hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan, dari matrik di atas ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, yaitu baris Wanto dan Wanti. Meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris dan kolom yang berbeda. Sedangkan di sini yaitu sama. Jadi sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau satu pekerjaan. Oke, selanjutnya lanjut ke langkah yang keempat. Pada langkah keempat ini, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menggabungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti pada tabel berikut, yang memiliki 2 buah nilai 0, yaitu adalah contohnya Wanto dan Wanti, Pak Ijo dan Pak Ija. Karena sudah menghubungkan garisnya, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kelima. Selanjutnya pada langkah yang kelima, yaitu pada langkah kelima, memperhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis pada tabel keempat. Pilihlah nilai yang paling kecil pada tabel tersebut. Kemudian, dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Pada langkah keempat, nilai-nilai yang belum terkena garis yaitu adalah 10, 15, 15, 15, 10, dan 10. Nilai terkecilnya yaitu adalah 10. Nilai terkecil yang belum terkena garis yaitu 10. 10 ini digunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis, sedangkan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Contohnya, 15 terkena garis ganda ditambah dengan 10. Jadi, 25. Sedangkan nilai-nilai yang belum terkena garis yaitu tadi adalah 10, 15, 15, 15, 10, 10. Nilai-nilai ini dikurangi oleh nilai yang paling kecil yaitu 10, maka dapatlah hasil yang saya tulis di bawah ini. Ini merupakan nilai-nilai yang terkena garis ganda, sedangkan ini adalah nilai-nilai yang belum terkena garis. Baiklah, lanjut pada langkah yang keenam. Karena di sini sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya, seperti yang saya highlight di sini, karena sudah masing-masing memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0, yaitu sejumlah karyawan yang akan ditugaskan. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan, yaitu Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60. Ini contohnya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, sedangkan Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak 45. Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak 45. Ini tabelnya. Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50. Pada tugas adonan 50.
Berikut juga selanjutnya Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 orang karyawan per harinya yaitu dari total pengalokasiannya 215, maka 215 dikali 100, maka hasil perharinya yaitu Rp215.000. Lanjut pada kasus kedua yaitu penggunaan metode Hungarian yaitu maksimasi. Soalnya perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota yaitu Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, dan Semparuk. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Maksudnya, contohnya pada baris Ali, nilai terbesarnya yaitu 15. Nilai terbesarnya sudah saya highlight di sini. Nilai terbesar dari baris pertama 15, nilai terbesar dari baris kedua 15, nilai terbesar dari baris ketiga 18, dan nilai terbesar dari baris keempat 16, serta nilai terbesar dari baris kelima yaitu 17. Nilai terbesar ini digunakan untuk mengurangkan nilai-nilai pada barisnya. Contohnya 15 dikurang 10 sama dengan 5. Begitu selanjutnya. Dan pada baris kedua juga seperti itu, 15, nilai terbesarnya 15 dikurangi dengan 14 jadi 1. Selanjutnya pada baris ketiga, keempat, dan kelima juga dikurangi dengan cara seperti itu. Selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Nah, ternyata pada kolom ke-1, kedua, dan ketiga belum mempunyai nilai 0. Maka dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Misalnya, nilai terkecil pada kolom pertama 1, nilai terkecil pada kolom kedua 1 juga, dan nilai terkecil pada kolom ketiga yaitu 3. Yang kita lakukan adalah mengurangkan nilai terkecil dari kolom ini dengan angka-angka yang ada di kolom. Contohnya, nilai terkecil dari kolom pertama 1, contohnya 5 dikurangi 1 adalah 4. Begitu juga sampai ke bawah, begitu juga selanjutnya sampai dengan 7 dikurangi dengan 1. Sama halnya juga dengan kolom kedua dan kolom ketiga, sehingga mendapatkan hasil yang seperti di kolom bawah ini. Jika setiap kolom sudah memiliki angka 0, maka kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya yaitu karena kolom E terisi angka 0 pada karyawan pertama yaitu Ali dan karyawan ketiga yaitu Painem, maka akan dilakukan perhitungan lagi dengan mengurangkan angka terkecil pada semua angka yang tidak tertutup garis. Di sini sudah saya garis, sedangkan angka-angka yang tidak tertutup garis yaitu 4, 0, 2, pada kolom kedua 2, 4, 3, dan pada kolom ketiga 2, 3, 2, sedangkan pada kolom keempat yaitu 7, 0. Untuk melanjutkan pada langkah ketiga, kita harus mencari nilai terkecil tidak tertutup garis. Nilai terkecil dari kolom-kolom ini yaitu 2. Karena 2 adalah nilai terkecil, maka 4 dikurang 2, 2. Begitu juga pada kolom-kolom selanjutnya dikurangi oleh nilai terkecil yaitu 2. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Jika sudah seperti ini, maka semua kolom dan baris telah terisi oleh 0
telah terisi nol dan jumlah garis sama dengan jumlah pekerjaan atau karyawannya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa maka kesimpulannya adalah Ali bekerja pada kota Semparuk dengan hasil penjualan 15, sedangkan Badu bekerja pada kota Singkawang dengan hasil penjualan 15, Painem bekerja pada kota Mempawah dengan hasil penjualan 9, Siti bekerja pada kota Landak dengan hasil penjualan 15, sedangkan Paijo bekerja pada kota Pemangkat dengan hasil penjualan 14. Maka total keuntungan yang didapat oleh kelima karyawan tersebut yaitu 68. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian yang menjelaskan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines, yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Dalam video kedua yang berjudul Penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, menjelaskan metode penugasan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dalam suatu perusahaan. Sedangkan dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, menjelaskan metode yang memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, pembicaranya yaitu Mukti Ratnadewi, SSI, MSc. Di dalam video kedua berjudul Penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, pembicaranya ialah Anya Nuria Manikam. Sedangkan dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, pembicaranya yaitu Dr. Beni Osta Nababan, SPI, MSI, dan Dr. Yesi Dewitasari, SPI, MSI. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, menjelaskan tentang teori antrian, struktur dasar antrian, serta FIFO, LIFO, prioritas, dan random. Sedangkan dalam video kedua yang berjudul Penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, memperjelaskan tentang metode penugasan, kasus penugasan minimasi menggunakan metode Hungarian. Sedangkan pada video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi memperjelaskan tentang pemberian penugasan kepada seorang pada suatu pekerjaan serta contoh kasus. Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, pelajaran yang dapat saya peroleh dari video ini ialah bagaimana merancang fasilitas pelayanan dan mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi serta random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Dalam video kedua yang berjudul Penugasan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian, yang saya dapat pelajari atau saya dapat peroleh ialah bagaimana memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Sedangkan dari video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, yang dapat saya peroleh ialah bagaimana keberadaan ketika seseorang memberikan penugasan pada seseorang untuk suatu pekerjaan, lalu memberi posisi yang tepat serta hal yang mampu menghasilkan dari pekerjaan yang tepat tersebut, tujuan waktu, biaya murah, pekerjaan baik, dan sebagainya.
Dalam video pertama yang berjudul Teori Antrian, manfaat yang didapatkan dari materi pertama ini ialah membantu dan mengatur antrian pelanggan dengan lebih efektif dan lebih efisien, sehingga memungkinkan setiap pelanggan yang datang ke tempat dengan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan mudah. Dalam video kedua yang berjudul Penugasan Minimasi menggunakan metode Hungarian, manfaat yang didapat ialah mampu menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu dengan sangat efektif. Dalam video ketiga yang berjudul 5 metode riset operasi, manfaat yang didapatkan ialah mampu menerapkan arah tindakan terbaik dari sebuah masalah, keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang terbatas, serta memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen.